Itu dibodohin dengan kata-kata bahwa Sayyidina Ali, Imam Hasan, lalu Nabi Muhammad belajar nahwu sorok kepada Habib. Ini untuk terutama para KNU yang katanya waras gitu loh. Ya mudah-mudahan tetap waras. Amin. Kita terlenakan dengan pesona mereka. Ya sehingga ternyata ketika dibungkor-bungkor, bukan hanya nasabnya saja yang gagal. Cara memahami, memaknai tentang siapa sosok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja itu batal. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada sebuah penemuan yang sangat menarik, di mana jauh sebelum Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengeluarkan tesisnya yang menggemparkan jagat Indonesia ini, sedulur TV Al-Waha, ternyata sebelum kelahiran Nahdlatul Ulama di tahun 1926, 1 tahun sebelum NU berdiri, ada hal yang sama seperti yang terjadi hari ini. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan dengarkan sebuah video dari Misteri Realita yang sangat menarik ini. Namun demikian, kembali saya ingatkan bagi Anda yang ingin mendapatkan buku ijazah doa dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berupa amalan wirid sugih harta, silahkan Anda bisa hubungi nomor handphone 088214981123. Insya Allah ijazah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dunia akhirat untuk kepentingan masalah finansial dan juga masalah-masalah lainnya. Selain itu, di dalam buku Amalan Wirid Sugih Harta ini juga disertakan atau dilengkapi dengan ijazah dari Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Piliyasi, serta amalan yang berasal dari ijazah dari Kiai Haji Abdul Wahid Kasepuhan PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Brebes. Nah, silahkan sekali lagi Anda bisa hubungi 088214998123. Nah, sedulur TV Al-Waha, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebelum kita kaji lebih jauh. Jauh sebelum nama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menggema dalam polemik nasab klan Pahlawi, sejarah ternyata sudah lebih dulu mencatat bahwa persoalan ini bukanlah isu baru. Kita mundur hampir 1 abad ke belakang, tepatnya pada Desember tahun 1925, di masa Hindia Belanda masih berdiri kokoh. Di Bogor terbit sebuah majalah bernama Al-Wifaq yang terafiliasi dengan organisasi Al-Irsyad, sebuah organisasi yang didirikan dan beranggotakan para imigran muslim keturunan Hadrami, namun bukan dari kalangan klan Pahlawi. Di dalam lembaran majalah itulah untuk pertama kalinya secara terbuka dan terdokumentasi nasab Pahlawi dipertanyakan. Bukan sekedar bisik-bisik, bukan sekedar gosip komunitas, tapi kritik yang ditulis, dicetak, dan disebarkan. Tepatnya dalam majalah Al-Wifaq nomor 9 edisi Desember tahun 1925. Berikut salah satu bagian dari artikel di majalah Al-Wifaq yang admin bacakan apa adanya. Pahlawi mengaku juga bahwa mereka keturunan Sayyidina Ali. Tetapi apakah sebabnya pengakuan mereka itu tidak diakui bangsa Sayyid yang betul keturunannya Sayyidina Ali di negeri Yaman, seperti Imam Yahya Hamiduddin Al-Ahdal Margani dan lain-lain di negeri Yaman, pun tidak juga diakui oleh bangsa Syarif Mekah keturunan anak Hasan atau Husain bin Ali bin Abi Thalib. Walaupun Pahlawi membuat sejarahnya sehingga bertemu dengan sejarah Syarif Ali Al-Uraidi anak Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Demikian juga Ba'alawi itu tidak diakui oleh bangsa Sayyid Al-Husain atau Al-Hasani yang ada di Tunis, Kairo, Maroko, dan lain-lain negeri. Sebaliknya, yang lebih mengherankan lagi, segala bangsa Sayyid yang tidak mengakui bangsa Ba'alawi dikatakan Sayyid palsu. Kalimat tersebut jelas menyoroti satu hal mendasar, bahwa klaim Ba'alawi sebagai keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu an justru tidak diakui oleh komunitas Sayyid di berbagai wilayah dunia Islam. Disebutkan bahwa di Yaman, tokoh-tokoh Sayyid tidak mengakui klaim tersebut. Di Mekah, kalangan Syarif juga tidak mengakuinya. Bahkan di Tunisia, Mesir, hingga Maroko, klaim itu pun tidak diterima. Namun yang lebih mengejutkan, majalah Al-Wifaq mencatat adanya narasi balik bahwa pihak-pihak yang tidak mengakui Ba'alawi justru dituduh sebagai Sayyid palsu. Sebuah pola yang terasa tidak asing bahkan hingga di masa sekarang. Tak berhenti di situ, dalam artikel yang sama, majalah Al-Wifaq juga menggugat akar sejarah Ba'alawi. Jika hari ini perdebatan berpusat pada sosok Imam Ubaidillah, maka pada tahun 1925 yang dipersoalkan oleh majalah Al-Wifaq justru adalah Ahmad Al-Muhajir dan Isa Ar-Rumi. Disebutkan dalam artikel Al-Wifaq bahwa Ahmad bin Isa yang datang ke Hadramaut diduga membangun klaim nasab yang bertentangan dengan fakta sejarah. Menurut Al-Wifaq, sosok Isa Ar-Rumi yang disebut sebagai ayahnya Ahmad bin Isa dikatakan wafat di Baghdad tanpa memiliki keturunan. Artinya, apa yang hari ini dianggap sebagai temuan baru oleh peneliti seperti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebenarnya adalah gema dari perdebatan lama yang sempat muncul lalu tenggelam dan kini bangkit kembali. Di titik inilah kita harus jujur mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bukanlah orang pertama yang mempertanyakan nasab klan Ba'alawi di bumi Indonesia. Kiai Imad adalah penghidup kembali sebuah wacana lama yang sempat terkubur oleh sang waktu. Kiai Imad menyulut kembali fakta kontroversial yang lama terkubur akibat taklid dan fanatisme buta di sebagian tubuh umat Islam, terutama di lingkungan pondok pesantren. Kenapa pembahasan oleh Al-Wifaq terkubur? Pertanyaannya sekarang, jika data dan kritik itu sudah ada sejak tahun 1925, mengapa ia seolah hilang dari kesadaran publik atau umat Islam secara umum? Ada beberapa kemungkinan kuat. Pertama, karena faktor kekuasaan sosial dan budaya. Pada masa itu, struktur masyarakat masih sangat hierarkis. Kelompok yang memiliki legitimasi religius cenderung lebih mudah mempertahankan narasi. Kedua, keterbatasan distribusi informasi. Tidak seperti hari ini, media cetak saat itu memiliki jangkauan terbatas. Apa yang ditulis belum tentu dibaca secara luas, apalagi diwariskan lintas generasi. Ketiga, sensitivitas isu. Nasab bukan sekedar sejarah, ia menyentuh identitas, kehormatan, bahkan otoritas keagamaan. Isu seperti ini cenderung diredam daripada diperdebatkan secara terbuka. Terlebih lagi dalam konteks kolonial di mana stabilitas sosial lebih diutamakan daripada polemik internal umat. Keempat, perubahan zaman. Masuknya era kemerdekaan, pergeseran politik, dan dinamika sosial membuat banyak polemik lama tertinggal dan terlupakan. Singkatnya, bukan karena tidak ada datanya, tetapi karena tidak ada momentum dan kekuatan untuk mempertahankannya di ruang publik. Apakah sejarah akan terulang? Lalu pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah mungkin apa yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani hari ini akan mengalami nasib yang sama seperti Al-Wifaq? Nah, itu dulu TV Al-Waha, informasinya sangat menarik. Saya sudah sering mengatakan bahwa sesungguhnya polemik nasab ini bukan hal baru di negeri kita Indonesia, sedulur TV Al-Waha. Artinya apa? Bahwa jauh sebelum Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membuat tesis tentang batalnya nasab Ba'alawi itu, sudah ada. Saya menyimpulkan justru berdirinya Nahdlatul Ulama adalah karena adanya hal seperti ini, di mana ada sekelompok orang yang ingin diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad. Sejarah telah mencatat bahwa mereka Ba'alawi Robitoh Alawiyah itu berdiri tahun 19
28. Nah, sebelum Rabithah Alawiyah berdiri itu, mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad itu memohon kepada pemerintah Hindia Belanda agar bangsa Habaib, bangsa Ba'alwi ini diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad, satu-satunya klan yang diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad. Ternyata permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda kala itu ditolak sedulur TV Al-Wahha. Nah, kemudian terjadi polemik seperti hari ini. Satu hal yang membuktikan bahwa ada 24 ulama selain Mbah Hasyim Asy'ari yang memberikan catatan secara khusus tentang Ba'alwi bukan sebagai keturunan Nabi Muhammad. Ada manuskripnya, tercatat, tersimpan secara rapi bahwa mereka ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ulama-ulama NU, di awal berdirinya Nahdlatul Ulama itu mereka juga menolak Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi berdirinya NU itu boleh dibilang salah satu misinya adalah membentengi warga pribumi Nusantara dari penjajahan. Selain pemerintahan Hindia Belanda kala itu, juga penjajahan spiritual yang dilakukan oleh para Habib sedulur TV Al-Wahha. Nah, kemudian setelah Ba'alwi ini gagal meminta persetujuan kepada pemerintah Hindia Belanda, di situ juga terjadi hal-hal lainnya yang menyerang Ba'alwi, di antaranya Al-Irsyad. Ya, Al-Irsyad berdiri juga karena adanya bentrokan pendapat antara Syekh Sukarti dengan kaum Ba'alwi, di mana Syekh Sukarti itu menolak adanya kawin kafaah, di mana kelompok Ba'alwi itu laki-lakinya boleh menikahi wanita pribumi Nusantara sebebas-bebasnya, sementara orang pribumi tidak boleh menikahi wanita-wanita dari Ba'alwi ini. Nah, ini ditolak oleh Syekh Sukarti. Ketika Syekh Sukarti pada saat itu diminta untuk mengajar di Rabithah Alawiyah. Karena perbedaan itu, kemudian Syekh Sukarti mendirikan Al-Irsyad, yang hingga hari ini Al-Irsyad masih eksis di Indonesia sedulur TV Al-Wahha. Artinya polemik itu juga sudah ada sebelum Indonesia merdeka ini. Ketika Indonesia masih dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, masalah polemik nasab ini sudah terjadi, dan bukti-buktinya ini satu lagi bukti majalah Al-Wifaq yang menyebutkan bahwa Ba'alwi itu tidak diakui dimanapun, termasuk di negara nenek moyangnya yaitu Yemen sedulur TV Al-Wahha. Nah, ini satu lagi bukti yang bagi saya nggak mencengangkan, mempertebal dan memperkuat adanya tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwa tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah penguat tesis masa lalu, di mana Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tadi dikatakan kita harus jujur. Saya dari awal sudah jujur bahwa Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu bukan orang pertama yang mempermasalahkan nasab Ba'alwi ini, karena jauh sebelum itu sudah ada yang perempuan mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, bahkan mengaku sebagai Fatimah, ya, yang kemudian diminta untuk masuk ke kandang singa sehingga akhirnya dia tobat karena tidak berani masuk kandang singa. Kan ada sejarahnya tercatat ya sedulur TV Al-Wahha. Nah, sementara terhadap apa yang disampaikan dalam video ini tadi, bahwa masalah yang terjadi pada masa lalu ketika masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, informasinya sangat terbatas. Ya, memang pasti itu informasinya sangat terbatas karena hanya berdasarkan data cetakan. Kalau dulu di awal-awal Orde Baru sampai Reformasi itu kan majalah. Saya sendiri pernah menjadi wartawan tabloid kriminal mingguan, yang baca kan nggak sampai seluruh Indonesia karena dicetak terbatas. Karena pencetakannya jelas menggunakan memerlukan biaya yang sangat besar. Kalau pengen nyetak itu berjuta-juta eksemplar, terbatas. Bahkan koran terbesar saat ini saja dicetak nggak sampai 1 juta eksemplar, saudara. Ya, saudara. Artinya itu sangat terbatas. Nah, berbeda dengan hari ini, tanpa kertas, informasi bisa menyebar kemana-mana. Dalam satu
menit, 2 menit, hitungan 1 jam saja orang bisa melihat informasi di atas 1000 orang. Apalagi kalau sudah berhari-hari, berbulan-bulan, itu bisa jutaan orang yang menyaksikannya. Artinya informasinya sudah semakin luas kalau hari ini. Nah, insya Allah saya punya keyakinan bahwa polemik nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan tesisnya yang membongkar kepalsuan nasab Ba'alwi ini akan terus berjalan. Bukan hanya menjadi sesuatu yang viral sesaat saja. Buktinya, sudah 4 kali lebaran, saudara. 4 kali lebaran terus saja bergulir, semakin lama semakin lengkap data-datanya. Adapun si Robitah Alawiyah dengan segala macam pasukannya dari Habib-Habib sampai kibin-kibinnya, itu ada yang ngoceh, ada yang memframing, ada yang memilih diam. Diam mereka bukan berarti mengalah. Diam mereka karena memang tidak bisa mengalahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan seluruh orang yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena itu, Sedulur TV Al-Waha, mari kita bersama-sama terus mendengungkan dan terus menyebarkan dari generasi ke generasi tentang adanya penemuan bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Kita harus memberikan pelajaran kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Baik hari ini maupun yang akan datang, kita harus terus bekerja, harus terus berjuang, memperjuangkan marwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sekaligus memperjuangkan harkat dan martabat pribumi Nusantara ini. Jangan sampai negara ini kembali terjajah oleh sekelompok orang yang melakukan penjajahan spiritual, namun sejatinya tujuan mereka adalah utamanya menguasai negara ini. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.